Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ijtima'i amal, yaitu kita berkumpul bersama-sama, sehingga setiap hari kita ini berkumpul 5 kali sehari dalam sholat berjamaah di masjid kita. Ini adalah perkara yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berkumpul dari kumpulan masjid-masjid, maka kita mengadakan Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, ini perkumpulan juga. Jadi kumpulan pada saat Idul Fitri, kumpulan pada saat sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, ini merupakan kumpulan dari masjid jami. Maka apabila berkumpul orang-orang dari seluruh dunia, maka mereka kumpulnya di Padang Arafah. Ini perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan kita berkumpul, dengan kita buat ijtima'i amal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan nusrah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan bantuan jika berkumpul. Jadi maksudnya kumpulan jamaah yang satu hati. Ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berkumpulnya didasari dengan kesatuan hati. Bagaimana supaya bisa hati ini bersatu? Bagaimana supaya bisa ijtima'i qulub? Setan berusaha menimbulkan perpecahan, padahal kita ini orang-orang yang muslim ini, orang-orang yang beriman ini seperti satu tubuh. Ini tamsilnya satu hati. Kalau kakinya yang terantuk batu atau kakinya dipatuk ular, maka mulutnya yang bicara. Apabila satu yang sakit, yang lain akan merasakan. Maka kita ini harus betul-betul memahami perkara ini. Sudah 10 tahun buat usaha dakwah, keluarnya masih sendirian. Kadang-kadang keluar, tapi keluarnya blok-blokan. Jadi ini penting kita memahami ijtima'i. Penting kita memahami persatuan dan kesatuan hati. Ijtima'inya pasir, semen, kemudian air, maka akan menjadi rumah. Maka kita bagaimana pikir supaya bisa menyatukan hati-hati manusia. Kalau kertas dengan kertas disatukan dengan lem, kayu dengan kayu disatukan dengan paku, maka ini akan menimbulkan kekuatan. Nah, sekarang kita pikir bagaimana bisa menyatukan hati-hati manusia. Sebab kalau tidak ada satu hati, maka tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun berkumpul, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Walaupun jasad-jasadnya berkumpul, tapi hatinya berpecah belah, maka tidak akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiadaan satu hati, maka apa yang terjadi? Membicarakan keburukan orang lain di hadapan orang. Orang yang dibicarakan dihina, yang menyebabkan tidak satu hatinya di dalam dakwah. Maka dikatakan dalam satu nasihat, apabila ada orang yang bicara keburukan,
maka kita harus katakan kepada orang itu, bicarakanlah keburukan saya saja. Ini pentingnya kita menjauhkan diri dari membicarakan keburukan orang lain. Membicarakan orang lain ini sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan diampuni sebelum dia minta maaf kepadanya. Maka kita penting kita juga taat kepada musyawarah. Perkara yang disukai kita taat, perkara yang tidak disukai juga taat. Jadi ketaatan inilah yang dilihat, ketaatan inilah yang akan mendatangkan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada raja punya 11 menteri, diantaranya ada yang lugu tapi sifatnya disenangi, yang lain-lain pandai, yang lain-lain ini iri kepada dia karena dia lebih dicintai oleh raja. Diketahui oleh raja, dikumpulkan semua, diletakkan mutiara, ditanya semua berapa harganya, maka semua paham. Yang lugu tadi, yang menteri yang lugu tadi bilang, saya nggak tahu, saya bukan tukang mutiara. Maka menteri-menteri yang lain bilang, mutiara aja nggak tahu. Maka raja suruh kemudian untuk memecahkan mutiara. Yang lain-lain tidak mau memecahkan mutiara karena mereka paham itu mahal. Nah, sedangkan yang lugu tadi, menteri yang lugu tadi, langsung dipecahkan. Maka yang lain mengatakan bodoh, katanya. Maka raja mengatakan justru dia yang pintar. Dia lebih menghargai kata-kata perintah saya daripada mutiara. Nah, inilah pentingnya ketaatan. Perkara yang disukai taat, yang tidak disukai taat juga. Perkara yang dipahami taat, perkara yang tidak dipahami atau belum dipahami taat juga. Ini akan memberikan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian supaya kita satu hati, maka jauhkan diri kita dari syikayat, jauhkan daripada mengadukan aib-aib orang lain. Dan jangan pula mendengarkan pengaduan orang yang membicarakan aib orang lain. Penting sekali ini untuk kesatuan hati. Jika ada yang membicarakan sesuatu yang tidak enak, jangan masukkan ke dalam hati, jangan kesankan ke dalam hati. Ada orang berkata, hei hitam kesini, maka jangan sakit, jangan sakit hati, jangan masukkan ke dalam hati. Ya nggak apa-apa, memang saya hitam, kita tanamkan dalam diri kita seperti itu. Sebab kita harus mengetahui bahwa orang yang suka menghina orang lain justru dia adalah orang yang hina. Maka kita usaha jangan sampai menyakiti orang lain. Kalau kena pisau mungkin bisa diobati, tapi kalau hatinya yang tersakiti tidak ada obatnya. Misalnya kasih contoh, kita khususi silaturahmi pagi hari, kemudian masuk ke rumah, ternyata dia belum bangun, kemudian kita bangunkan dia, kamu tidur aja, maka dia malu dan tersinggung. Walaupun kita bicara iman yakin, bicara sholat, bicara yang baik-baik, kalau hatinya sudah tersinggung atau tersakiti, maka dakwah kita tidak akan masuk-masuk. Maka kerja kita tidak akan ada peningkatan jika hati teman-teman kita tidak dijaga. Maka kita harus lihat kebaikan-kebaikan orang lain dan menutupi keburukan-keburukan orang lain. Misalnya orang tidur pakai sarung, auratnya terbuka, gimana? Kita tutupi supaya orang lain tidak lihat, kan? Ada seorang wali duduk dengan santri-santrinya, maka seekor babi lewat, maka wali katakan, babi punya kelebihan. Apa kelebihannya, katanya? Yaitu kalau jalan suka tundukan pandangan. Kemudian yang kedua, suka membersihkan tempat-tempat yang kotor. Jadi babi ini tidak mencari bunga yang harum,
tapi dia ini tetap mencari yang kotor-kotor, mencari yang bau-bau. Jadi dia tidak akan pergi ke taman bunga. Jadi orang yang selalu lihat keburukan-keburukan, orang yang selalu lihat kekotoran-kekotoran orang lain, ya seperti babi. Oleh karena itu kita harus hindarkan diri. Kalau selalu bicara kebaikan-kebaikan, dia akan selalu bersama dengan kita. Jangan sampai melihat keburukan orang lain. Insya Allah bersedia.